Masjid secara umum berfungsi sebagai tempat beribadah umat muslim. Namun, selain sebagai tempat beribadah, masjid juga berfungsi sebagai sarana pembinaan umat. Pada masa awal masuknya agama Islam ke Indonesia, bentuk masjid masih sangat sederhana. Umumnya hanya berbentuk sebuah bangunan biasa yang memiliki satu ruangan sebagai tempat ibadah dan bagian depan sebagai serambi. Selain itu, juga dilengkapi dengan kentongan atau beduk untuk digunakan sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Masjid di Indonesia dalam sejarahnya juga mengalami perubahan, khususnya yang berada di Jawa. Hal ini dapat dilihat dari bentuknya yang beratap tumpuk tiga, ada juga yang mengadaptasi arsitektur tradisional Jawa. Adapun masjid dengan percampuran arsitektur budaya, seperti salah satunya ialah Masjid Al-Wusta Surakarta yang memiliki percampuran arsitektur Jawa dan Belanda. Masjid Al-Wusta merupakan masjid tua milik Mangkunegaran, Solo. Masjid ini berlokasi di Jalan Kartini, tepatnya di sisi barat Pura Mangkunegaran. Sejarah berdirinya Masjid Al-Wusta Mangkunegara. Masjid ini sudah ada sejak pemerintahan Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara I. Masjid Al-Wusta Surakarta sudah ada sejak masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Atas prakarsa dari beliaulah, masjid negara ini dibangun dan digunakan untuk beribadah bagi abdi dalam keraton Mangkunegaran dan masyarakat sekitar di Kampung Kauman. Pada waktu itu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I membangun masjid sebagai bentuk perlambangan dari Panatagama yang berada dalam wilayah pemerintahannya. Masjid Al-Wusta pada pemerintahan Mangkunegaran I dikenal dengan nama Masjid Negara. Hal tersebut dikarenakan Masjid Al-Wusta milik Keraton Mangkunegaran dan digunakan oleh raja, para abdi dalam, dan rakyat yang bertempat tinggal di sekitarnya untuk beribadah. Tepat pada tahun 1878 Masehi, pada masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IV, bangunan Masjid Negara dipindahkan dari lokasi yang sebelumnya berada di Kampung Kauman, Pasar Legi, belakang Keraton Mangkunegaran, berpindah menjadi di sisi barat Keraton Mangkunegaran. Lebih tepatnya, di Jalan R.A. Kartini nomor 3, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Perpindahan posisi ini ditandai dengan adanya peletakan batu pertama pada tahun 1878 Masehi yang disahkan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat. Sehingga masyarakat awam mengira menjadi tahun awal pendirian Masjid Al-Wusta Surakarta. Walaupun posisi Masjid Negara sudah dipindahkan dan agar lebih dekat dengan Keraton Mangkunegaran, tetapi waktu itu belum ada aktivitas lanjutan dari bentuk bangunan Masjid Negara yang masih sangat sederhana. Pada waktu itu, hanya ada ruang sholat utama, serambi, dan kolam yang mengelilinginya. Hal ini seperti masjid-masjid di Jawa pada umumnya. Salah satu faktor lain karena pada pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat, beliau lebih fokus pada perbaikan ekonomi Keraton Mangkunegara, sehingga keberadaan Masjid Negara kurang mendapatkan perhatian yang lebih lagi. Masjid Negaran atau sekarang disebut sebagai Masjid Al-Wusta Mangkunegaran kini sudah berada di sebelah sisi barat dari keraton, yang dulunya berada di belakang keraton itu sendiri. Mengapa diadakannya pemindahan? Karena untuk mempermudah para abdi dalam untuk melaksanakan peribadatan. Kemudian di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran ini juga memiliki 3 arsitektur. Yang pertama dari Eropa, Jawa, dan juga Islam itu sendiri. Kemudian untuk tambahan bangunan yang ada di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran ini, yang pertama adanya gapura yang mengelilingi Masjid Al-Wusta ini. Yang kedua adanya maligin sebagai tempat hitan anggota keraton. Yang ketiga adanya pawastren sebagai tempat peribadatan khusus wanita. Kemudian yang terakhir adanya menara setinggi 25 meter yang digunakan untuk mengumandangkan azan.
Pada umumnya, Masjid Al-Wusta juga biasa digunakan sebagai sarana untuk beribadah, yaitu sholat fardu, sholat Jumat, dan kegiatan kerohanian. Salah satunya kegiatan kajian yang telah dilaksanakan secara rutin atau terjadwalkan. Sebagai salah satu bagian dari Keraton Mangkunegaran, masjid ini juga berperan dalam ikut serta meramaikan atau memeriahkan acara-acara yang ada di dalam Keraton Mangkunegaran, yaitu seperti halnya ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini juga memfasilitasi bagi masyarakat yang untuk berobat bisa ke sini dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Perkenalkanlah, saya nama Pak Purwanto selaku Sekretaris Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Jakarta. Berdirinya masjid ini sudah ada sebelum negara Indonesia itu berdiri. Nah, setelah negara Indonesia berdiri, akhirnya masjid sejarah itu yang dikelola secara administrasi oleh negara. Makanya juga dikenal masjid negara. Dulu kalau waktu sholat sebagai tandanya itu adalah memukul kentongan sama beduk sebagai tanda masuk waktu sholat maktubah 5 waktu itu dengan ini udah beduk, ini berarti sudah wanci sholat gitu. Nah, kalau sudah dipukul, muadzin naik ke menara, mengumandangkan adzan. Tahun 2015 masjid ini dicanangkan oleh pemerintah kota menjadi cagar budaya. Dengan masuknya sebagai cagar budaya berarti masjid ini punya aturan-aturan khusus sesuai dengan aturan BPJB pemerintah kota. Mungkin untuk fungsi masjid Pak, selain digunakan untuk sholat, dari zaman dulu sampai sekarang apakah ada perbedaan? Kalau perubahan sedikit mungkin ada ya, karena kalau dulu itu semua permasalahan itu dimusyawarahkan di masjid, di serambi masjid. Karena apa? Karena belum ada instansi-instansi formal yang seperti sekarang ini. Jadi ketika Puro Mangkunegaran itu punya apa ya, musyawarahnya di masjid ini dengan mempergunakan serambi ini sebagai tempat musyawarah, sebagai tempat aduan, sebagai tempat dan sebagainya. Karena apa? Karena belum ada lembaga resmi yang menangani masalah masjid. Setelah negara Indonesia itu berdiri, baru sudah ada lembaga-lembaga terkotak-kotak yang mengurusi. Akhirnya fungsi masjid ini ya seolah-olah hanya untuk tempat sholat, tempat pengajian dan lain sebagainya. Tidak. Kegiatan apa aja yang ada dalam masjid ini? Kegiatan ini selain untuk kewajiban ibadah Jumat, sholat 5 waktu, ada beberapa pengajian setiap Ahad pagi. Ini setiap Ahad pagi itu ada pengajian yang notabene diikuti para kajian umum. Jadi kalau Ahad pertama ini masalah akidah, Ahad kedua ini masalah tafsir Al-Quran, Ahad ketiga ini masalah fikih, Ahad keempat ini adalah masalah hadis, Ahad kelima itu kajian umum. Itu kalau Ahad pagi. Sedangkan malamnya setiap malam Senin ini ada majelis zikir, majelis sholawat setiap malam Senin. Malam Rebu ini ada majelis yang namanya mujahadah. Sedangkan Senin pagi, Selasa pagi, Rebu pagi ini juga ada pengajian khusus itu, pengajian kedua. Di samping itu juga kita sudah punya yang namanya usaha kesehatan masjid. Usaha kesehatan masjid ini
sudah berjalan kurang lebih 20 tahun. Alhamdulillah ini dirasakan pemanfaatnya oleh masyarakat, khususnya para duafa, karena pengobatannya gratis dimulai setiap jam habis asar sampai nanti habis masen, kecuali hari Jumat dan hari besar, hari-hari libur itu, hari-hari besar itu libur, itu kita libur. Apa untuk manajemen pengelolaan masjid itu selain dari itu masjid Mark sendiri gimana? Seperti untuk memerlukan dana. Kalau untuk dana kita satu untuk menempatkan kotak-kotak amal yang ada di masjid. Yang kedua setiap hari Jumat. Ini alhamdulillah ini sudah memenuhi kebutuhan masjid, karena setiap Jumat ini akan kurang lebih 5 sampai 6 juta. Kalau kali 4 sudah berapa? Kalau kali 5 sudah berapa? Tapi cuma untuk yang masukan yang lainnya, parkir dan lain sebagainya, ini memang dikelola oleh UPZ, yaitu usaha pengumpulan zakat. Ya. Jadi kita sendiri setiap bulan ini ya kurang lebih sekitar hampir 25 juta pengeluaran, itu baik itu listrik, untuk bayar karyawan, untuk lain-lain sebagainya. Ya, kalau untuk yang sifatnya pembangunan ini, misal kalau ada perusakan, itu kita mengajukan ke BPK. Dan alhamdulillah kemarin pada tahun 2020 ya, 2021 masjid ini sudah dicanangkan sebagai masjid ramah anak. Yang dituju adalah untuk agama Islam itu Masjid Al-Mustafa.